Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Untuk hari ini masih kita di bab yang sama, yaitu tentang garis dan sudut. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang titik, garis, dan sudut ya. Jadi silakan disimak baik-baik materi yang Bu Guru sampaikan. Pada hari ini yang pertama yaitu pengenalan sudut. Jadi apa itu sudut ya? Kemudian yang kedua penamaan sudut. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sudutnya seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu hubungan dua sudut. Oke, nah kita mulai saja pembelajarannya. Oke, nah yang pertama yaitu mengenal sudut. Jadi coba perhatikan, amati pada gambar-gambar yang di sebelah kanan. Coba kita lihat di sini ya. Di sini ada beberapa gambar. Jadi yang pertama itu ada pemanah, ada orang push up, ada pemancing, ada yang sedang mancing, kemudian laptop, kursi dan meja biliar. Nah, dari gambar yang Bu Guru berikan ini, di sini terdapat beberapa bentuk membentuk suatu sudut ya. Nah, jadi di sini coba kita lihat si pemanah. Jadi membentuk sudut. Sudutnya seperti apa? Jadi antara lengannya dengan badannya ya. Nah, kemudian kalau yang sedang push up itu antara badannya juga dengan tangannya ya. Kemudian kalau yang si pemancing itu antara pancingannya dengan arah sudut ke depannya ya. Kemudian kalau laptop itu antara penutupnya dengan keyboardnya ya, atau layar dengan keyboardnya, itu membentuk sudut. Kemudian kalau kursi itu antara sandarannya dengan dudukannya itu. Kemudian kalau meja biliar itu setiap sudutnya ya, jadi setiap sudutnya di ujung-ujung mejanya ya. Jadi seperti ini ada sudutnya, kemudian di sebelah sini juga ada sudutnya, sebelah sini ada sudutnya, sini juga pun ada sudutnya. Jadi membentuk sudut ya. Nah, jadi kalau secara matematis hubungan antara sinar garis dan titik sudut ya. Nah, masih ingat nggak kalian dengan namanya sinar garis? Jadi ada garis itu ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu ada garis, ada ruas garis, ada sinar garis. Jadi kalau garis, Bu Guru ingatkan kembali ya. Jadi kalau garis itu di antara ujung-ujungnya itu ada panahnya ya. Jadi ada panahnya. Kemudian kalau ruas garis itu salah satunya titik dan salah satunya itu ada panahnya. Kemudian kalau sinar garis, kalau ruas garis di kedua ujungnya itu hanya titik saja, tidak ada panah. Kemudian kalau sinar garis salah satunya titik, salah satunya panah ya. Jadi kalian kalau lupa bisa menonton kembali video yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau secara matematis gambarnya seperti itu sudah dipaparkan di layar ya. Jadi yang ujungnya ujungnya itu yang sebelah sini itu namanya titiknya. Kemudian ada sinar garis, ini dari sini ke sinar garis, ini dari sini ke sini juga namanya sinar garis. Jadi di antara dua sinar garis itu akan membentuk sebuah sudut ya. Oke, nah lanjut. Nah, jadi suatu sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis ya, yang telah Bu Guru sampaikan tadi, yang berpotongannya tepat di satu titik ya. Jadi kalau tidak pas satu titik berarti tidak akan membentuk sudut ya. Nah, sehingga titik potongnya itu disebut dengan titik sudut ya. Bu Guru stabilokan warna biru. Kemudian nama suatu sudut itu dapat berupa simbol, ada alfa, ada beta, dan lain-lain ya, atau berdasarkan titik yang melalui garis berpotongan tersebut. Nah, biasanya satuan sudut itu dinyatakan dalam 2 jenis, yaitu derajat dan radian. Nah, misalnya ini sudut APB, jadi bisa disebut juga dengan sudut P ya. Jadi yang di tengah-tengah itu, huruf yang di tengah itu adalah titik sudutnya. Jadi bisa juga disebut dengan sudut P ya, boleh. Kemudian untuk besar sudutnya itu dilambangkan dengan M sudut P ya. M sudut P. Kalau menyatakan besar sudutnya maksudnya misalnya
besar sudutnya 30, sudut P sudutnya adalah 30 derajat. Jadi M sudut P sama dengan 30 derajat. Nah, kalau namanya seperti yang sudut APB atau sudut P saja ya. Nah, kemudian kalau untuk besar sudut suatu putaran penuh itu 360 derajat ya. Oke, lanjut. Nah, untuk penamaan sudut. Nah, di sini ada gambar suatu sudut. Nah, di mana bagian-bagiannya itu adalah yang pertama, yang B ini adalah sebagai titik sudutnya. Kemudian yang BA dengan BC itu adalah kaki sudutnya ya. Kemudian yang tengahnya, daerah yang di akhir ini adalah daerah sudutnya ya. Kalau nama sudut dari gambar yang Bu Guru paparkan di sini, nama sudutnya apa? Jadi nama sudutnya sudut A B C. Nah, kenapa sudut ABC? Karena titik titik sudutnya itu di B, berarti B inilah yang harus di tengah ya. Harus di tengah, yang titik sudutnya itu harus di tengah. Jadi boleh A B C atau dibalik juga C B A, boleh ya, mana-mana boleh. Yang penting titik sudutnya harus di tengah hurufnya ya. Oke, atau boleh juga kita sebut dengan sudut B saja, boleh ya, sama saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sudut. Jadi jenis sudut itu dibedakan berdasarkan besarnya ya. Jadi yang pertama, kalau besarnya itu pas 90 derajat, itu namanya sudut siku-siku ya, siku-siku. Kemudian kalau besar sudutnya itu pas 180 derajat, itu disebut sudut lurus. Kemudian kalau besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi 90 derajat tidak masuk ya. Jadi dari 0, kisaran 0 sampai berapa 89 derajat itu termasuk sudut lancip ya, sudut lancip. Kemudian kalau di antara 90 sampai 180. Jadi maksudnya di sini mulai dari 91 derajat sampai 179 derajat itu termasuk sudut tumpul ya. Kemudian sudut yang besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360 itu disebut dengan sudut refleksi. Jadi artinya kalau sudutnya mulai dari 181 derajat sampai 359 derajat itu termasuk sudut refleksi ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk gambarnya, bagaimana dari gambarnya? Nah, kalau gambar sudut lancip itu seperti ini gambarnya ya, sudah di layar. Jadi sudut lancip seperti ini. Jadi dia kurang dari 90 derajat ya, kurang dari 90 derajat. Nah, bagaimana maksudnya kalau kita menentukan sudut lancipnya? Jadi kita tinggal kaki sudutnya itu, salah satu kaki sudutnya yang lurus, kita hubungkan lagi dengan garis. Nah, seperti ini ya. Garisnya kurang rapi. Nah, jadi kita buat misalnya, nah jadi dari ini kita garis, anggap saja lurus ya, kelihatannya lurus, nah jadi ini 90 derajat kalau dia tegak lurus. Nah, karena dia kurang dari 90 maka disebut dengan sudut lancip. Kemudian kalau sudut tumpul berarti lebih dari 90 ya. Kemudian kalau sudut siku-siku pas 90 derajat. Nah, kalau sudut lurus itu pas 180 derajat ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita contoh. Tentukan jenis sudut dari gambar berikut tanpa kita mengukurnya. Jadi kalau sudut itu bisa diukur dengan yang namanya busur ya. Jadi kalian sudah pernah belajar mengukur sudut ini di SD ya. Nah, jadi kalau kita mau mengukur sudut itu bisa menggunakan busur, atau kalau kita di sini hanya menentukan jenis sudut, jadi kita bisa hanya melihat tanpa kita harus mengukur berapa besar sudutnya. Caranya bagaimana? Nah, sama seperti yang tadi Bu Guru paparkan. Jadi kita lihat di sini yang A. Jadi sudut besar, ada sudut garis sudut. Sinar sudut. Sinar sudut. Ini ya, garis ada sudut A. Kemudian kalau kita mau cari apakah dia lancip atau tumpul atau lurus, kita tinggal menggaris saja dari yang
sinar garis yang lurus itu ya, dari yang bawah. Nah, jadi kalau kita garis, anggap saja ini lurus ya. Sorry, dia terlalu nggak pas ininya. Nah, ini anggap saja seperti ini. Nah, kalau tegak lurus ini 90 derajat, tapi ternyata dia agak ke bawah garisnya yang satu ini, yang ini. Berarti kan dia kurang dari 90 derajat. Nah, kalau kurang dari 90 derajat berarti itu sudut lancip ya. Nah, sekarang kalau yang B, kalau kita garis lagi, nah kita garis lagi membentuk sudut siku-siku, ternyata yang sinar garis yang satunya itu agak ke belakang. Nah, berarti lebih dari 90 kan? Nah, kalau lebih dari 90 berarti dia sudut tumpul. Nah, kalau yang C ini bagaimana? Kalau yang C, kita anggap saja yang mana yang lurus ya. Misalnya yang ini yang lurus. Kemudian kita pasangkan garis lagi ke atas, ke sampingnya membentuk sudut siku-siku. Karena dia di bawah tidak kurang dari 90 berarti dia sudut lancip. Kemudian kalau yang D pun sama, kalau kita garis lagi ternyata dia lebih dari 90, jadi itu sudut tumpul. Nah, kalau yang E bisa dilihat karena dia kecil berarti itu sudut lancip ya. Oke, lanjut. Sekarang hubungan dua sudut. Jadi ada beberapa hubungan di antara dua sudut itu. Jadi yang pertama adalah pasangan sudut yang saling berpelurus atau suplemen ya. Nah, jadi gambarnya seperti yang di layar. Jadi itu kalau jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, atau kemudian sudut yang satunya merupakan pelurus dari sudut yang lain ya. Jadi kalau antara sudut A yang ini dengan sudut B yang ini kalau dijumlahkan itu jadinya 180 derajat ya. Oke, lanjut. Sekarang pasangan sudut yang saling berpenyiku. Jadi kalau yang berpenyiku gambarnya seperti ini ya. Jadi dia berpenyiku, namanya berpenyiku atau komplement. Nah, itu jumlah dua sudutnya pasti berjumlah 90 derajat ya. Kalau berpenyiku 90 derajat, kalau berpelurus itu 180 derajat ya. Oke, lanjut. Sekarang pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, kalau yang bertolak belakang itu seperti apa? Jadi dia bertolak belakang sama seperti biasa kalau kita bertolak belakang itu seperti apa? Nah, ini sekarang kita lihat kalau sudut KON. Nah, titik sudutnya kan di O nih. Gambar ini titik sudutnya di O. Nah, kemudian kalau misalnya sudut KON ya, KON itu bertolak belakang dengan apa? Berarti yang di depannya atau yang di belakangnya dia. Itu yaitu LOM atau MOL juga boleh, dibalik juga sama. Yang penting titik sudutnya itu di tengah ya, huruf titik sudutnya itu di tengah ya. Oke, lanjut. Kalau NOM, sorry Bu Guru hapus dulu semua ya. Kalau NOM bertolak belakang dengan apa? Dengan KOL ya, seperti itu. Nah, jadi kalau jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang terletak saling membelakangi titik potongnya itu disebut dengan dua sudut yang bertolak belakang. Jadi dua sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama ya, besarnya sama. Oke, lanjut. Sekarang hubungan sudut-sudut dua garis sejajar. Nah, sekarang ini coba kita tentukan dulu. Sekarang ada gambar ya, nih. Nah, ini. Nah, gambar yang ini coba diperhatikan. Setelah diperhatikan, sekarang coba kita tentukan sudut-sudut luar. Nah, sudut-sudut luar itu maksudnya kayak gimana? Nah, sudut-sudut luar, jadi lihat di sini ya, ada dua garis yang ini dengan yang ini. Nah, itu membatasi ya. Jadi setiap perpotongan antara dia memotong garis M itu membentuk 4 sudut setiap garisnya. Jadi ada garis K, garis L. Nah, kalau kita mau ditanyakan sudut luar, berarti itu di luar dari garis K dan L. Jadi berapa sudutnya yang di luar? Maka sudut yang di luar itu adalah
sudut nomor 1, sudut nomor 2, sudut nomor 7, dan sudut nomor 8. Ini yang di luar, ya. Nah, kalau sudut yang di dalam berarti yang di bagian dalam di antara garis K dan garis L, ya. Jadi ada sudut 4, sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6, ya. Jadi kalau luar itu di bagian luar dari dua garis itu. Kemudian kalau di dalam berarti ya di dalam dua garis itu, ya. Nah, sekarang kalau dua sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang kalau yang dalam tadi kan yang ini, yang dalam berarti yang di sini saja. Yang berseberangan yang mana? Berarti dia seberang, ya, namanya seberang. Jadi anunya ya berseberangan. Jadi antara kalau sudut 5 seberangnya dengan apa? Dengan sudut 3. Ini kan yang bagian dalam aja yang ditanya. Dalam berseberangan berarti kalau sudut 5 berseberangan dengan sudut 3, ya. Kemudian kalau sudut 6 berseberangan dengan sudut 4. Jadi kalau sudut 5 tadi seberang dengan sudut 3, kalau 6 seberangnya dengan sudut 4. Itu kalau dalam berseberangan. Nah, kalau luar bagaimana? Berarti di antara yang luar saja, ya. Di antara yang luar saja berarti yang antara yang ini dengan yang ini di luar. Nah, kalau sudut 1 seberangnya dengan apa? 1 berseberangan dengan sudut 7, ya. Kemudian 2 berseberangan dengan sudut 8. Nah, seperti itu aja, ya. Nah, kalau dalam sepihak, nah, kalau sudut dalam sepihak, nah, kita lihat lagi sudut yang bagian dalam. Perhatikan sudut bagian dalam. Ya, dalam sepihak artinya sepihak itu satu ruas, ya, satu ruas sudutnya. Yang bagian dalam tapi satu ruas. Nah, sudut apa aja? Yang bagian dalam satu ruas atau yang hanya sebelah kanan aja atau sebelah kiri saja, ya. Jadi kalau sudut 3 itu sepihak dengan sudut 6, ya, dalamnya sepihak dengan sudut 6. Kalau 4 sepihak dengan sudut 5, ya. Nah, kemudian kalau sudut-sudut yang sehadap, yang selanjutnya yang sehadap. Sudut 1 itu sehadap dengan sudut 5, ya. Jadi kalau yang sudut-sudut sehadap ini tidak lihat luar dalamnya, ya. Jadi kita lihat yang sehadap-sehadapnya saja. Jadi kita lihatnya sebelah sini. Misalnya sudut 1 itu sehadap dengan sudut 5, ya. Sehadap dengan sudut 5. Jadi dia di posisi 1 ini kan di atas, 5 juga di atas. Jadi itu namanya sehadap. Kemudian kalau 2 sehadap dengan sudut 6. Kemudian 4 sehadap dengan sudut 8. 3 sehadap dengan sudut 7. Seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita perhatikan kalau sehadap tidak lihat luar dalam, tapi lihat posisinya. Yang kalau di atas temannya dengan yang di atas, atas kanan atau atas kiri, kemudian bawah kiri dengan bawah kanan. Jadi kan kalau satu ini atas sebelah kiri, berarti yang di sebelahnya juga yang atas sebelah kiri yang mana? Yang 5, ya, seperti itu. Oke, jadi sekian untuk materi hari ini. Bagi anak-anak yang belum mengerti, silakan bertanya ke Bu Guru. Dan kalau dirangkum yang penting-penting, ya. Jadi nanti dikirim ke GCR. Oke, Bu Guru tunggu pertanyaan dari kalian untuk yang tidak mengerti. Dan kalau sudah mengerti, silakan mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Guru berikan. Oke, sekian dari Bu Guru. Terima kasih.